Apa sih yang dibanggain Liga Inggris? Yang susah ditebak ya Super League ya? Super League. Saya ini sering dimaki-maki nih. Karena gue belum baca postingan skor yang paling baru. Baca dong, itu yang paling penting. Dan menang Persebaya. Dan menang Persebaya. Artinya ini PSM juga harus, ini warning buat PSM ya. Tapi PSM ini belum pernah menang nih. Kamu bobotoh ya? Gitu, biasanya gitu. Yang satu tuh bobotoh tuh yang nggak pakai kopi tuh, gitu. Kayak gitu. Barudak juga punya pengalaman menang di Bandung. Iya, dan itu kan kalau kita ingat kan flashback zaman dulu kan sewornya kan luar biasa kan waktu itu kan yang ada. Ya, presiden. Iya, yang ditendang gitu. Itu kan artinya track record sewor itu pasti akan masih ke bawah. Sejarah yang teman-teman harus ingat nih kalau kayak gini nih, menariknya Liga Indonesia. Iya, ini Liga Indonesia itu di situ, nilai plusnya di situ. SIB. Stadion Internasional Banten. Oh iya, SIP lawan JIS. SIP lawan JIS. Artinya Persija bakal semangat nih kalau ketemu SIP nih. Kalau matematikanya Persija menang harusnya. Karena dia lawan Malut seri. Nah, kemarin Malut lawan Dewa menang Malut. Berarti kalau di matematikanya. Matematika. Kan sepak bola bukan matematika ya. Betul, sepak bola adalah sosial. Selamat datang di Discord, diskusi olahraga bersama Rais yang orangnya nggak ada diganti Aris dan Resto. Wena, Wonogiri asli kita berdua. Yes. Kita akan membahas apa Mas Discord kali ini? Kita bahas preview di pekan keempat. Liga Inggris? Bukan. Liga 62 dong. Liga Super League. Inggris itu nggak seru. Nggak seru. Wong apa namanya Liverpool jadi gendongan 16 tahun. Gimana nggak? MU juga seri nggak bisa ngegolin gitu. Apa sih yang dibanggain Liga Inggris? Yang susah ditebak ya Super League ya. Super League. Saya ini sering dimaki-maki nih. Teman-teman, di ini kita akan membahas pekan periode lagi. Pekan keempat. Super League ya. Yes. Ya, ada di mana ada big match di partai itu Mas. Ada big match. Ada big match. Ada nggak big match banget sih sebenarnya. Tapi big match secara perserikatan big match itu. Oh iya benar. Tapi yang pasti gini, di pekan keempat ini adalah pekan terakhir sebelum FIFA Matchday. Karena habis itu libur kan, jeda. Tapi beberapa tim sudah pasti kehilangan pemainnya karena mulai hari ini tanggal 26 kita syuting. Udah mulai itu ya. Udah TC U23. Oh iya. Persija ada 2 orang, Bayangkara ada 2 orang, terus PSIM ada kipernya gitu, Supriyadi. Jadi beberapa pemain memang harus cabut dari timnya untuk TC persiapan kualifikasi Piala Asia U23 2026. Tapi kebanyakan emang dari timnas ya yang cabut ya. Kalau kita nggak ada pemain asing yang di under 23 ya? Ada Simak Dion sama Jan Rafael Struik. Maksudnya pemain asing dipanggil negaranya untuk? Oh yang U23? U23 nggak ada. Oh. Karena U23 pemain asing kita rata-rata di atas 23. Galih Freitas saja dipanggil untuk timnas senior, bukan untuk kualifikasi Piala U23. Iya. Berarti yang punya banyak pemain U23 harus siap-siap mengatur formasi lagi nih. Dan tapi alhamdulillahnya satu tim cuma 2 kalau nggak salah. Bali 2, Rahmat sama si Jan Raven. Terus Bayangkara 2, Frankie Misa sama Muhammad Ferrari. Oh yang 3 PSM ada 3. Ada Riki Pratama, Ananda Raihan sama kiper Detan nggak dipanggil. Oh Detan nggak dipanggil. Sama kipernya Ardiansah, Muhammad Ardiansah. Karena gue belum baca postingan skor yang paling baru yang baca dong, itu yang paling penting. Berarti kita bahas dari mana nih? Pekan keempat nih. Ya kita bahas. Jadi kita dari big match dulu. PSM lawan Persebaya. Persebaya. Wah, ini. Tapi sesuai perintah ya, itu ya bawahnya ya. Jangan dibaca itu. Ini Makassar belum pernah menang nih. Betul. Sudah sementara, tapi dia main di kandang kan ya? Di kandang. Dan Persebaya kemarin baru habis menang lawan Bali United ya? Iya, ini Persebaya itu lagi on fire-nya ya. Jadi ke Tangerang menang, di kandang sendiri menang 5-2 dengan gol yang meyakinkan menangnya banyak banget dengan Bali. Karena Bali sebenarnya ketika datang ke Surabaya tuh rekornya bagus. Tapi ternyata ketika di hadapan Persebaya yang sekarang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, pengalaman dari Persebaya sendiri, Persebaya itu di pekan putaran kedua musim lalu ketika B.J. Habibie baru jadi, dia tuh nyarin stadion itu setelah renovasi. Pelatih itu kan. Dan menang Persebaya. Menang Persebaya. Artinya ini PSM juga harus ini warning buat PSM ya. Tapi PSM ini belum pernah menang nih
Yang pasti PSM dan ini PSM kehilangan 3 pemainnya. Ananda Rehan, Ricky Pratama sama si Ardiansah. Kalau kiper masih ada Ilmansyah, masih ada Reza Pratama gitu. Terus kalau Ananda Rehan mungkin masih bisa digantikan pemain yang lain, termasuk si Ricky Pratama, masih ada Victor Detan. Victor nggak dipanggil, Victor Detan. Persebaya kehilangan 2 pemain. 3, tapi yang satu kan senior Hernando. Yang pasti mereka sudah kehilangan Michael Tata dulu sama Tony Firmansyah. Oh iya. Tony Firmansyah ini kan salah satu pemain utama ya. Ya ini mungkin bisa digantikan pemain yang lain gitu. Tapi yang pasti dari catatan pertemuan mereka di 2 musim terakhir ya, 2 head to head-nya itu Persebaya itu menang 2 kali dan 2 kali seri. Jadi PSM itu 2 musim terakhir nggak pernah menang gitu dari PSM. Dan materi pemainnya kan hampir sama 2 musim terakhir kan. Mungkin yang membedakan adalah pelatih Persebaya aja. Kalau musim lalu Paul Munster, sebelumnya ada pelatih yang sebelumnya. Bedanya kalau PSM pelatihnya sama. Nah, tapi si Bernardo Tavares ini 2 musim terakhir belum pernah menang lawan Persebaya. Tidak pernah menang Persebaya. Bahkan di kandang pun mereka musim lalu kalah. Mungkin ini jadi momentum, Mas. Karena momentum. Mereka belum pernah menang, Bernardo Tavares belum pernah menang lawan Persebaya. Nah, ini kita tunggu nih raciannya seorang Bernardo Tavares nih. Kemarin ketika pertandingan pertama memang karena bench, dia nggak bisa lengkap. Nggak lengkap kan, cuma 2 pemain doang, pemain asingnya. Ketika di Padang, mereka sudah bisa memainkan Yuran Fernandes. Nah, ini menarik nih. Persebaya lagi on fire nih. Apakah Yuran itu bisa menghentikan seorang Rivera nih? Nah, itu yang paling penting nih. Karena salah satu nyawanya, dulu kan nyawanya Bruno. Sekarang Rivera itu jadi nyawa yang lain lagi gitu. Dan ini menarik. Walaupun saya melihat striker Persebaya belum terlalu maksimal ya, tapi kita tunggu yang Diego Mauricio, yang baru yang belum bisa main. Besok kan kemungkinan bisa main nih. Diego Mauricio ini tahun 2000 berapa ya? 2007 dia itu bersama Neymar itu bawa Brazil juara CONMEBOL U20. 2007 kalau nggak salah. Itu bawa 2007 atau 2011 ya. Pokoknya dia satu tim sama Neymar. Bawa Brazil juara di CONMEBOL. Jadi kayak Piala Asia U20 gitulah. Gitu. Ini Diego Mauricio ini terakhir main di Odisha di India. Kita tunggu nih seperti apa kiprahnya melawan Bernardo Tavares yang kita tahu master strategi, master motivasi gitu. Gitu sih. Ini menarik nih. Terus selanjutnya ini ada Persib ya? Yes. Persib akan menjamu Borneo di kandang. Betul. Ini sama-sama oke ya, maksudnya ini sama-sama seru lah maksudnya. Sama-sama seru, ya. Borneo berhasil menang 3 kali pemuncak, Persib juga kemarin Jawa Tengah dia cuma dapat 2 poin lah. Satu poin kan kalah. 1 kali ya. 1 kali kalah, ya. Lawan 2 tim promosi Persijap kalah sampai SM Seri. Betul. Kamu bobotoh ya? Gitu. Biasanya gitu. Yang satu tuh bobotoh tuh yang nggak pakai topi tuh gitu. Gitu. Saya barudak. Oh iya, tapi yang pasti gini, Persib datang dari Jawa Tengah sebenarnya mereka kan away 2 kali, terus pulang ke Bandung. Ini mereka tentu membawa persoalan karena sekali hampir kalah, 2 kali penalti tidak gol di Bantul, terus di Jepara mereka kalah. 2 pertandingan lawan 2 tim yang sudah lama tidak bertemu, satu 11 tahun, satu 19 tahun. Ternyata Persib terutama lawan Jepara dengan permainan yang fighting spiritnya yang luar biasa. Mereka gagal maksimal. Tapi terus terang saya tunggu bagaimana nih kiprah seorang Sadil Ramdhani. Karena Sadil di pertandingan di Bantul kan starter tuh. Pertandingan di Jepara dia bikin umpan yang sangat bagus tuh ke Ulian Baros itu. Nah ini apakah ini menjadi momennya Sadil nih? Karena memang terutama beberapa seperti Ramon Tangguhe, seperti Ulian Baros agak disorot nih sama Bojan Hodak nih gitu. Dan terutama lini depan masih butuh perkembangan lagi untuk bisa memaksimalkan. Ini Persib ini juara bertahan. Ya gitu. Tidak terlihat di 2 belum terlihat, betul. Belum terlihat. Kalau head to head-nya sih 2 musim terakhir Persib menang 2 kali ya. Menang 2 kali itu tandang maupun kandang. Sedangkan seri mereka sekali, Borneo hanya menang sekali ketika tandang. Jadi sebenarnya Borneo juga punya pengalaman menang di Bandung. Iya, dan itu kan kalau kita ingat kan flashback zaman-zaman dulu kan sewornya kan luar biasa kan waktu itu kan yang ada. Ya, presiden. Iya, yang ditendang gitu. Itu kan artinya track record sewor itu pasti akan masih ke bawah pasti. Bahkan ketika sebelum Borneo, yang tim sebelum Borneo yaitu Putra Samarinda, Persisam yang sekarang jadi Bali, itu ketika ada Eka Ramdhani pindah ke sana, itu sempat diteror kan, itu tuh. Jadi ini menarik. Itu sejarah yang
teman-teman harus ingat nih kalau kayak gini nih, menariknya Liga Indonesia. Iya, ini Liga Indonesia itu di situ, nilai plusnya di situ. Iya, gitu, nilai plusnya di situ. Nah, gitu sih Mas Arista. BIS akan menggelar laga melawan tim yang punya JIS. Oh iya. BIS versus JIS ini. Anda salah. Apa itu? Sekarang menyebutnya bukan BIS. Apa itu? SIB. Oh, Stadion Internasional Banten. Oh iya, Nah, SIP lawan JIS. SIP lawan JIS. Artinya Persija bakal semangat nih kalau ketemu SIP nih. Ya, memang menarik sih karena kalau kita lihat dalam track record terakhir ya Persija lawan Malut kemarin kayak kecapean. Walaupun menyerang total tapi finishingnya jelek banget. Tanpa Alano mereka memang berkurang ya gitu. Walaupun Bruno Tubarao sudah datang tapi Bruno masih butuh adaptasi lah gitu. Sedangkan dari Dewa sendiri 2 pertandingan di kandang kalah telak lagi. Di Semen Padang kalah lagi. Tapi akhirnya kan dia menang. Bisa menang. Tapi tetap kebobolan. Iya. Lawan Esra Walian kan yang yang ngegolin kan. Artinya belum terlalu istimewa. Iya. Mereka punya keepers loh. Mereka punya Wahyu Pras di belakang. Artinya back yang mahal ini belum terlalu nyetel gitu loh. Ketika keepers kayak apa di Bandung, betapa bagusnya dia di Bandung gitu. Tapi ternyata ketika Dewa gampang dibobol oleh lawan gitu. Sonny Steven yang biasanya nggak kerja keras, biasanya kerja keras gitu. Makanya nggak sia-sia digaji gitu, artinya dia kerja keras. Makanya nggak ngopi tok gitu ya. Yang pasti head to headnya gini. Head to headnya itu Dewa itu 2 kali menang di kandang pada 2 musim terakhir. Ada pertandingan sekali seri di kandang Persija dan sekali Persija menang di kandang. Nah kalau musim lalu, tapi kalau di notice dari head to head ini musim ini Persija berbeda dengan musim lalu. Kalau Pena memang tidak sama dengan Mauricio Sousa. Pemainnya juga berubah. Sekarang kan Persija, J-nya kan Janeiro. Oh. Iya kan, kata Bu Maida. Kata Bu Maida Janeiro gitu. Pantesan luar biasa ya. Iya kan, berhasil semua. Nah, ini menarik sekali ketika kembalinya Alano. Terus Tubarao sudah cukup hampir nyetel hampir 2 minggu bergabung. Kita tunggu apakah si Dewa ini kedatangan Malut yang kedua, ataukah justru dia meneruskan tren positifnya. Itu menarik untuk ditunggu. Kalau matematikanya Persija menang harusnya. Karena dia lawan Malut seri. Nah, kemarin Malut lawan Dewa menang Malut. Berarti kalau di matematika. Sebenarnya sepak bola bukan matematika. Betul, sepak bola adalah sosial. Oh iya. Iya. IPS berarti. IPS. Yes. Kita masuk gosip-gosip nih. Masuk gosip-gosip. Punya gosip apa Mas? Terbaru Mas. Kayaknya Paul Munster sedang dalam tekanan deh. Kalau 2 pekan yang lalu, 2 pekan kedua itu Carlos Pena yang tertekan, tapi akhirnya kemarin imbang 1-1 lawan Madura. Paul Munster kayaknya dari tekanan. Tapi tenang Paul Munster. Kenapa? Bayangkara nggak punya supporter. Ngawur saja, jangan salah. Sekarang banyak. Oh, sekarang banyak ya? Ketika di Lampung, bahkan kemarin setelah pertandingan pekan kedua, itu besoknya itu Bayangkara, itu kita udah bahas yang Discord pekan lalu ya. Jadi minta maaf. Karena sampai antusiasnya banyak. Nggak nampung. Crowded, jadi penukaran segala macam gitu-gitu bermasalah gitu. Jadi sampai Bayangkara minta maaf, mekanismenya akan diperbaiki segala macam. Artinya ini apakah supporter menekan Paul Munster juga kalau kayak gitu? Pastinya manajemen juga lah dengan kualitas, dengan finansial yang segitu banyak dikeluarkan kan. Kamu nggak bisa. Kamu nggak bisa. Kamu milih pemain itu banyak loh. 42 orang kamu pilih, tinggal ngambil kok nggak bisa. Berarti sekarang dengan main di Persebaya dia aman nyampe akhir musim. Makanya belum pernah menang loh. Iya, belum pernah menang. Sedangkan dia digadang-gadang dia punya tim yang punya 11 pemain asing terlebih dahulu pertama kali dia. Iya, dan pemain asingnya nggak kaleng-kaleng. Nieto, terus Plazona gitu ya. Terus ada yang sempat main sama Messi itu yang orang Haiti itu. Terus ada mereka punya Slavko yang dari Persebaya. Artinya nggak kaleng-kaleng gitu. Nah ini Paul Munster kalau kemarin ke Carlos Pena, sekarang tekanan untuk di out kan adalah Paul Munster nih. Dan Pak Marji nggak tanggung-tanggung pasti kalau kayak gitu ya. Oh iya. Pecat aja karena Bayangkara beberapa kali mencat pelatih kan kalau rekodnya zaman dulu. Betul gitu. Paul Munster itu kan juga ketika masuk pertama kan ganti pecatan kan, gitu. Jadi artinya ini Paul Munster memang dalam tekanan gitu. Dan Paul Munster diberi kebebasan sama manajemen, diberi kebebasan kok nggak bebas-bebas gitu. Mungkin diberi kebebasan dia memilih kalah ya bebas kan. Iya. Nah, ada gosip lagi apa Mas?
Ong Kim Sue lebih aman katanya. Walaupun timnya belum pernah menang, tapi memang Arthur Irawan sebagai pemilik klub sudah memastikan bahwa Ong Kim Sue kita masih dukung karena ini butuh proses segala macam dan sepertinya aman Ong Kim Sue. Tapi setelah permainan Persik oke dibandingkan Bayangkara ya. Dan grafiknya Ong Kim Sue kayaknya kalau ngeliat dari Persis ya, emang dia pelan-pelan tapi kayak di Persis kan dia juga beberapa kali nggak bisa menang kan, akhirnya dia bisa nanjak gitu kan. Nah, mungkin di Persik juga seperti itu ya. Dan Persik sebenarnya ketika main di Bali itu hampir menang tuh. Golnya menit akhir ya. Betul. Siapa? Konstantinov ya. Nah, terus habis itu ketika bermain di kandang mereka harus pindah ke Gresik dulu. Ya, ini juga berpengaruh gitu. Dan kemarin kan sebenarnya laga home-nya Persik kan lawan United itu kan, tapi karena Kediri lagi direnovasi dia ke SIP dulu. Iya, ke SIP. Jadi itu sih dari Ong Kim Sue yang terbaru. Kita sekarang lanjut prediksi Mas. Ini yang menegangkan nih. Prediksi udah pasti benar saya. Oke, ngeri banget. Saya mulai ya dari saya. Bayangkara Persis Solo. Bayangkara menang. Bayangkara Persis Solo imbang. Oke. PSBS Persik Kediri. Kayaknya sekarang gantian Persik yang menang deh. Iya, sama. Persik menang. Iya. Dewa United Persija. Wah, berat ini. Tapi gua tetap fair-fairan ini kayaknya imbang dua-dua nih. Main aman dia. Persija menang. Persijap Arema. Wow, Laskar Kalinyamat pasti meruntuhkan dominasi Arema nih. Cuman Arema juga kemarin di PSIM imbang. Menang mana nih tapi? Imbang. Aman terus. Arema bisa menang nih. Bali United Madura United. Bali United, Madura United. Ya. Bali saya. Bali lah. Oke. Malut PSIM. Saya Malut. PSIM karena gue yakin dia pengen gebrak kayak lawan Persebaya gitu. Oke. PSM Persebaya. Persebaya. Sama, Persebaya menang. Sorry, gue main sedikit aman. Imbang ini pertandingan. Persib Bandung Borneo, Persib saya. Persib Bandung Borneo sepertinya Borneo akan mengejutkan di Bandung dan tetap menjaga puncak klasemen. Artinya Borneo yang menang. Oke. Persita Semen Padang. Wah, ini berat nih sama-sama tim yang saya Persita menang. Semen Padang menang. Oke. Semen Padang menang. Demikian tadi ulasan pekan keempat Super League dan juga prediksinya. Teman-teman kalau mau tahu lebih banyak berita olahraga, berita sepak bola dan berita lainnya, cek di sosial media Skor Indonesia, ada di TikTok, Instagram, Twitter, X, dan Facebook. Kita juga masih ada di Noise dan yang pasti skor.id infonya daging semua. Saya Arista, SRS tuh. sampai jumpa di Discord edisi selanjutnya.